waktu di rumah sakit dapat rujukan bidannya guntingnya tuh di sini. Yang digunting bukan perineum tapi labianya. Ya nggak tahu kok. Tuh ya, karena nggak tahu anatominya. Dikirim ke rumah sakit, waduh ya Allah, bidan kok kayak gini ya. Kita tapi kan ngomong pasien, oh nggak apa-apa, ini udah digunting bidannya, nanti kita perbaiki. Kan nggak mungkin, waduh guntingnya kok nggak mungkin kan. Harusnya kan kalau mau gunting di sini seret, kalau mau mediolateral, kalau sini media, bukan di sini. Ini bukan perineum, ini labia. Ini kalau digunting di sini itu juga nggak akan menambah lebarnya pintu bawah panggul. Ya, ada kejadian kayak gitu. Nah, ini kalau robek kan robeknya teratur banget nih gambarannya. Ya, ada yang robeknya sampai dalam, dinding vagina di dalam, lah ini susah. Ini kalau jahit harus beberapa orang dan harus pakai spekulum, tarik sana sini, baru dijahit. Ya. Ini yang merah ini gambarannya ini fasia dan otot. Ini gambaran kulit. Kalau jahit nanti fasia dan otot dijahit sendiri, kulit dijahit sendiri. Sehingga kalau kedalamannya kayak gini mestinya kita butuh 2 lapis. Nggak bisa 1 lapis sampai dalam, nggak bisa, nanti takutnya kalau di dalam masih ada rongganya, itu namanya dead space. Dead space itu ada space yang nanti akan terisi gumpalan darah dan itu tidak akan bisa menyatu. Itu yang berbahaya di situ, namanya dead space. Nanti jahitan nggak akan jadi. Sehingga kalau menjahit itu harus sampai dasarnya luka. Makanya kalau dalamnya kayak gini nggak mungkin 1 lapis jahitan, pasti 2 lapis jahitan. Nanti dijahit dalam dulu, nanti baru luar. Kalau perineumnya yang tebal, kadang-kadang kita bisa 3 lapis jahitan. Apalagi jarumnya kecil-kecil kayak gini, nggak bisa itu langsung masuk sampai dalam, nggak bisa, pasti sudah habis dong segini. Coba bandingin ini dalamnya sama ini, nggak seimbang kan? Makanya mestinya pakai jarumnya yang lebih besar. Itu ya. Terus kita anestesinya pakai lidokain. Lidokain di sini adalah lidokain 2%. 2 mili isinya ya, tapi kadarnya 2%. Yang kita gunakan lidokainnya 1%. Sehingga perlu diencerkan menggunakan aqua 1:1. Kalau ini 2 mili berarti kita menggunakan spet 5 cc. Nanti jadinya berapa? 4. Ya, karena biasanya yang separuh kita suntikkan sebelum episiotomi, yang separuh lagi disuntikkan ketika mau jahit. Nah, sebelum epis kan kita kemarin menyuntikkan dulu kan? Ya. Tapi diril enggak? Sehingga 2 mili. Kalau kita kemarin tuh ibunya kencang Langsung. Ya, kalau di lahan selama Bu Tari praktek 13 tahun belum pernah nyuntik sebelum epis. Nyuntiknya ibunya ngeten langsung kan nggak sakit kok. Enggak. Bu Tari juga di epis waktu itu nggak sakit. Karena pada waktu ngeten itu kan syaratnya kejepit antara kepala sama perineumnya kan nggak kejepit, sehingga kan nggak terasa sakit. Tadi melahirkan 2 kali juga di epis karena bayinya kebetulannya gede-gede. Dan jahitannya banyak. Tahu Bu Fitna? Bu Fitna Ningsih? Ini dosennya dari PKU Gamping. Orangnya cantik. Itu dulu Bu Fitna melahirkan itu yang nolong Bu Tari. Bu Tari melahirkan yang nolong Bu Fitna. gantian. Iya. Dia gantian, Pak. Takut. Kan mana checklistnya jahit? Di situ kan banyak, gitu ya. Di situ banyak. Nanti Bu Tari akan memperagakan 3 saja. Jahitan. Nah, 1-1. Jahitan terputus, interruptus. Nah, ini jahitan 1-1. Kemudian jahitan matras nggak usah, jahitan matras itu susah, dan kayaknya juga enggak. Sama jahitan kontinu terkunci. Nah, ini kontinu terkunci. Terus atau jelujur namanya. Terus subkutikuler. Subkutikuler.
Ini yang sering digunakan di lahan. Ketiga, mana? Mana? Lembar berapa? Yang 77. Yang 29 F. Berapa? F 29. F29. Oh iya, jaringan subkutikuler continuous. Nah, subkutikuler itu kalau orang awam dikatakan dilem, karena jahitannya nggak kelihatan. Ya, jadi kayak kraket tapi nggak ada jahitan, itu subkutikuler. Jadi kita mana pulpennya punya pulpen? Kita pakai yang ini subkutikuler. Itu nggak ada ikannya ya. Terus terputus. Yang C. Terus jahitan ini continue terkunci ya. Berarti B, Kita C. contohkan dulu. Ini persiapannya ada lidokain, ada sepet 5 cc, kemudian ada nalfuder, ada jarum, ada harusnya gunting benang, gunting jaringan. Karena kalau ini robek sendiri kadang jahitannya robeknya nggak teratur, nggak rata, nah itu perlu kita ratakan, kita potong-potong biar lurus. Kalau jahitnya itu lebih enak kalau itu di episiotomi karena jahitannya akan lurus. Karena kalau robek sendiri kan ya sesuai maunya nggak akan rapi gitu. Cuman kalau kita epis darahnya akan lebih banyak karena kan kalau robek sendiri itu sifatnya pembuluh darah itu kan nggak mudah terputus apa kalau orang Jawanya alot. Nah alot ya, alot nggak mudah putus sehingga robeknya akan menghindari pembuluh darah sehingga darahnya nggak banyak. Tapi kalau epis kan entah ini pembuluh darah entah ini otot pasti akan langsung terpotong sehingga darahnya lebih banyak. Tapi bagi bidan jahitnya akan lebih banyak, lebih enak yang epis daripada yang robek sendiri. Kemudian ada pinset chirurgi ya. Chirurgi yang ada giginya ya, karena nanti untuk narik jaringan. Oke, itu tadi tak pakai sarung tangan. Cuci tangan pakai APD. Ini juga bagus, coba lo lihat. Nanti jadinya kalau dulu enggak lo apa pecah. Marah-marah mulu, patus ya. Kalau jahit itu tidak perlu inform konsen tertulis karena pada waktu sebelum persalinan kan kita sudah inform konsen ya. Iya. Jadi termasuk kalau ada tindakan yang dilakukan. Bun, Kok nggak semangat sih, Bin? Padahal aku semangat karena ada kamu. Kalau nggak semangat. Padahal kan udah semangat. Ih, mau ketemu Bina. Semangat. Memang nggak semangat. Ini Sokratul kita nggak pakai Sokratul. Itu kalau kita pos SD. Aduh, nanti. Untuk. Setengah putari kebesaran. Putari nomor 7. Kemarin tuh Sekarang nggak satu enak kalau karena satu. nanti jadi Makanya kebingungan. kalau tangannya Kemarin dia apa? bisa Nggak tahu ya. jahit. Jadi kalau jahit itu diusahakan pakai sarung tangan yang ukurannya pas. Nanti jangan-jangan sarung tanganmu ikut kejahit. Kita siapkan kasar-kasar. Aku kan. Kasar disiapkan secukupnya. Banyak ya kalau persalinan kasar. Iya, banyak bengkok ya. Darahnya keluar terus. Mana bengkoknya? cuma satu. Kita patahkan lidokain. Kirain mah bener. Mau coba matahin? Enggak, udah. Matahin boleh. Kayaknya.
PKL lagi. Gak mau, lu aja sana. Tolong antar Dewi ke RSUD Wates. Kita Rasain. kencangkan dulu. Jangan sampai nanti pas nyontek jahitnya jarumnya ketinggalan. Kita sedot 2 mili ya. Terus ditambahkan 2 mili menjadi 4. Sehingga ini sudah kekentalannya sudah 1%. Kenapa Dewi? Baru Gak kita ada mulai. duknya ya. Jam 1 apa sih? Iya, Harusnya kalau jahit itu pakai duk. Tapi udah nggak mood yang mau ambilnya. Lah kan benangnya ini kan benang steril semua. Kalau nggak pakai duk nanti kan bisa infeksi. Coba kalau infeksi nanti jahitannya nggak jadi gimana? Ibu kalau di lahan tuh kenapa sih kok nggak sesuai real? Nggak sesuai kita pelajari. Nah, itu yang salah di mana kok praktekmu? RSUD Wates. Main apa lagi bu? Kayak mereka tuh kayak ngawur. Apa ya? Emang ke Bu. Bidan di sana. Tapi nggak pakai duk loh. Yang temu. Lihat. Polisi. Serius Bu. Bu itu best friend kita Bu. Pokoknya diangkat ya Bu. Ini karena nggak ada duk, ini kan steril. Bisa kita gunakan untuk duk. Ya, pokoknya ambilin dikit ya Bu. Nah, enaknya kalau jahit itu sebenarnya kalau posisinya litotomi ya. Ini dikasih betadin, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan sambil kita ngecek kedalaman dari lukanya. Kemudian kita berikan suntikan lidocaine. Ini yang kita jahit kan kesana sama sini nih. Maaf ya Bu, pokoknya sedikit agak diangkat. Nah, ini kita di sini. Nah, sampai mentok. Sambil ditarik ini diaspirasi dulu, tidak ada darah yang keluar. Harus ya, harus ini critical point. Kadang-kadang kalau ada darah yang keluar nggak boleh kita suntikkan. Kalau lidocaine masuk pembuluh darah jantungnya berhenti. Ya, ya terus sambil kita tarik. Nah, biasanya 1 cc itu udah cukup. Ya. Sebelum jarum itu terlepas. Sebelum jarum terlepas, kita arahkan yang berbeda. Aspirasi, ya, sambil ditarik, sambil kita suntikan. Jadi nyoblosnya cukup 1 kali. Nggak terlalu lihat ya. Karena yang sakit itu nusuk kulitnya. Kalau di dalam ini mau arahkan kemana-mana tuh nggak kerasa. Aku kan yang kalau udah di luar pas jahit ibunya udah teriak-teriak. Iya, sampai Kasihan, teriak-teriak. kan? Ha-ha. Iya. Nah, itu namanya nggak asuhan sayang. Oke, terus ini pada umumnya untuk mencegah perdarahan ini kita dab di sini. Nah, sambil kita nyiapkan jarum dan benang. Ini kita mau jahit otot dulu sehingga pakai jarum yang ujungnya bulat. Ini jarum nggak layak buang. Kalau dikembalikan di lab nanti keluar lagi. Nggak ada ya jarum bulatnya. Dia tuh nggak ada, katanya pakai yang itu aja. Siapa bilang mbaknya yang gitu? Iya mbak labnya ini emang Iya. Ini juga nggak layak nih, lihat ujungnya sudah menunduk. Roasting gitu. Buang. Buang. pakai ada lu pak itu yang timbang. Kalau kita menjahit otot pakai jarum segitiga, nanti ototnya robek. Otot itu rapuh. Sehingga dan ini juga bisa merobek pembuluh darah. Nanti darah yang keluar akan lebih banyak. Tapi kalau kita menjahit kulit pakai yang bulat, kulit itu akan lebih alot tadi, sehingga dicoblos nggak bisa gitu. Sehingga harus pakai yang ujung segitiga untuk kulit.
Terus benangnya, kalau dalam kita pakai catgut. Kalau yang luar biasanya bisa catgut, bisa pakai nilon. Oh benar. Dikasih beneran. Apa? Oh, kamu pakai itu. Kita ini Serius. Putus-putus. coba diambilin. Ada kuku. Ada Oh, konser. itu ada kuku. Maksudnya tapi kalau itu Hah? yang hitam itu. Kemarin pakai kayak gini putus terus loh. Tuh. Iya, Oke, pakai ini dulu Mbak. Sudah Kemarin lama. emang ya, nggak expired. Ini ya, kalau mau masukkan benang ya. Nah, gini. Nah. Ulangi. Diginikan. Tek. Nah, terus pegangnya kayak gini. Itu tek sekali aja, Bu. Iya. Pegangnya kayak gini. Terus kita menjahit dari dasar luka, dari puncaknya. Puncaknya luka. Lukanya kan di sini nih. Dari sana biar kelihatan. Ini kan dasarnya paling puncaknya di sini, kita ngambil di atasnya. Nggak nampak juga, Bro. Nah. Jadi di atasnya yang merah tadi. Oh, Ini jangan mbok tangkap pakai tangan. Aduh. Nanti kecoblos. Nah, Soalnya abstrak banget kan, Bu ya, kalau yang ini di ini ya. aslinya tuh. Nah. Disisakan kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini untuk ngencengi. Ya mudah, Bro. Ini ya. Jadi di atasnya luka ya, dimulainya. Terus dikunci lagi. Baru digunting. Digunting disisakan sekitar 1 cm. Lahiran ke Jogja. Karena ini jahitan untuk dalam, ya, jahitan dalam, maka Bu Tari akan memperagakan menggunakan jahitan jelujur terkunci. Jelujur terkunci. Langsung kita teruskan di bawahnya, ya. Karena yang di sini kan masih dangkal nih, masih dangkal. Nah, kita ambil di sini. Ya bener aja. Bikin kasihan. Gimana? Ada yang megang ini enggak? Anda sudah bawa dagingnya nanti ya ke sini kakak ini ya. Kita sampai kanan kiri dari luka itu sekitar 1 cm kalau kita sampai ke lapisan karena di bawahnya sudah mulai dalam, kita ngambilnya yang di mukosa, yang di fasia sama yang di otot. Ini kita sudah masuk ke dalam. Terus
ini nyambung lagi, kita ngambil sisi yang sama, yang lurus ini sampai ke dasar luka, kemudian ini kasih jarak sekitar 1 sampai 1,5 cm. Ini masih dijujur ya. Berarti di sana. Karena nanti di komisurannya harus pas. Silikon untuk peragaan menjahit. Jadi jujur itu masih terus ya, nanti ngikatnya nanti di akhir. Yang yang ada robekan itu yang HBS lagi positif itu cuma 2, dan itu yang menjahit ibu Oci. Abstrak itu gimana maksudnya? Nggak jelas robekan. Juga kan banyak darahnya kan di dalamnya, jadi Kayak ngasal aja. Karya seni. Asal dikaitkan. Enggak, kan otot itu ada otot yang membujur, ada otot yang melintang. Wah. Iya, itu harus disatukan. Antara yang membujur sama melintang itu disatukan. Karena kalau otot yang membujur nanti mbok satukan dengan yang melintang, kalau kontraksi merot. Oh. Iya, kalau kita usap itu kelihatan alurnya otot. Kalau kita belah daging itu loh, itu kan alurnya otot kelihatan garis-garisnya. Nah, itu di sini juga kelihatan. Makanya harus dibersihkan kemarin darahnya lihatnya sebelum. Kelihatan darahnya doang. Aku kemarin lihatnya enggak nampak, Bu. Asal kayak asal jahit gitu ya. Bulat-bulat gitu lah Bu, yang di dalamnya itu. Dagingnya tuh, Bu. Kayak kenyal-kenyal gitu. Coba nanti kita yang ayam ya. ya, kalau ayam kan jelas ada. Ya, sebenarnya ini juga kan jelas. Karena kita nggak lihat mungkin kurang depannya ya. Sering loh kayak bener-bener apa yang dijahit. Kayak gitu mana bentuknya. Belum, karena Anda baru melihat sekarang. Iya. Yang di luar baru itu kelihatan banget. Apa sih? Ini Tapi kemarin itu kan ada yang dijahit juga. Tapi di dalamnya itu kayak ada putih-putih kayak jerawat gitu. Terus dokternya nanya kan, ini kenapa? Terus ibunya pasien itu bilang pernah robek juga dijahit. berarti itu kembalinya jahitan nggak bagus, bisa jadi. Nah, ini kalau yang bagian perineum luar ini masih dalam, berarti perlu kita jahit dulu sebelum jahitan keluar, gitu ya. Ini karena kan ini masih segini nih, ini perlu kita jahit dulu. Kita masih teruskan jujurnya. Bilang
takut terputus, boleh di sini dimatikan dulu, nanti dilanjut lagi gitu ya. Tapi kalau dianggap ini nggak terlalu dalam nggak apa-apa. It's okay. Nggak usah dijahit. Mau dijahit nggak deh? Nah, yang terpenting ini loh, ketika jarum sudah nongol, ujung jarum sudah nongol, ini harus ditangkap dengan kenceng gitu ya. Takutnya kalau ini sudah kita lepas, ini juga lepas, kalau jahitan dalam ini apalagi jarumnya kecil gini masuk, bukan balik, masuk tidak terdeteksi, ujungnya sini sama sini nggak kelihatan, nanti jarum nggak bisa diambil, itu maka harus dirobek untuk ngambil jarumnya. Pernah kejadian kayak gitu. Menjahit malah dirobek. Aku mau lahiran sama Bu Tari katanya. Jangan pensiun dulu. Iya Bu. Dari kita kalau lahiran sama ibu nanti dari Kalimantan terbang sini dulu. Nah, sekarang udah nggak pernah menolong tuh? Oh, ibu udah nggak pernah. Ibu udah nggak di PKU tak Bu? Udah lah. Di sini aja kalangnya udah Kan selesai. ibunya udah pernah Cerita. Oh iya, ayo lupa. Di sini aja Otaknya sudah penuh. keluar dari PKU sejak berapa puluh tahun yang lalu. Lahiran di Unisa Bu. lahiran di Unisa. Tolong Bu, tolong ke rumah ibu aja gedor-gedor. Nggak buka rata juga. Menolak Ditolak. Ibu ditolak mentah-mentah. Dia ada sama gue aja. Nggak mau aku deh. Nggak buka praktek karena Nah, pegang. di rumah itu Butari itu sudah bikin kamar banyak, sudah beli alat-alat komplit Kasih aku. Buat mana? buat buka praktek, tapi ternyata nggak jadi buka. Ya Bu, alatnya kasih aku aja ke Bu. Maaf, ini kalau sudah selesai, terus langsung kita kunci. Ya, langsung kita. Aduh, jarumnya bundet, nggak bisa untuk kunci. Kalau osnya ada praktek ini nggak boleh. Ya. Makin aja nggak ada evalnya. Iya nggak ada. Tapi ada. Ini yang jahitan tadi jelujur. Nah, oke, jelujur terkunci. Sekarang kita mau memperagakan jahitan putus satu satu atau terputus ya. Ini karena di ininya kain, harusnya ini yang merah udah nggak kelihatan seperti ini harusnya, tapi karena kain kan jadinya ngumpul gitu kan, kainnya tebel, nah jadinya terlihat seperti ini gitu. Ini luar, nah luar kan kalau modelnya seperti ini kan nggak bagus besok gitu ya. Dan masih ada yang tidak tertutup kulit, itu nggak akan mempermudah terjadinya infeksi. Harusnya ini kalau yang benar, ini yang coklat itu ketemu yang coklat gini, nah itu ya. Ini kalau ini jaringan otot beneran, sebenarnya nggak kayak gini karena ini bahannya dari kain kan, tadi dijahit ngumpul. Nah kita lanjutkan dengan jahitan satu ya. Yang sore aja yang buat ininya. Nah ya, dari kanan kiri luka kita ambil sekitar 1 cm jaraknya, terus kita bawa ke samping, kuncinya kita bawa ke samping. Enggak, lumayan ini. Kalau yang tahun kemarin rapuh benar, kayak sampai komplain kalau benangnya udah keluar. Nah ya, ketika mau motong ditarik seperti ini, disisakan sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Jangan terlalu pendek, nanti takutnya kalau lepas. Nah 1
satu dikunci, satu dikunci. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Kalau praktikum aslinya boleh narik pakai tangan nggak? Enggak boleh, bahaya. Praktikum harus kita kondisikan sebagaimana mestinya. Tarik benangnya. Iya, nggak boleh. Nanti harusnya ya pakai pinset, nanti kebiasaan. Ini. Nanti Anda nyoba ya. Satisfying. Kan kalau udah gitu Ini null footer ini menjadi kunci. Kalau null footernya nggak bisa ngeklem, ini nggak bisa untuk jahit, nggak bisa untuk narik. ya udah sini buka. Udah, tinggal satu lagi. Kalau apa namanya, biasanya ibu-ibu tuh sering bilang ini dapat 8 jahitan, 7 jahitan, itu dihitung dari dalam atau dari luar sih, Bu? Yang kita hitung yang luar. Oh, Yang dalam enggak. Kalau yang dalam kan biasanya jelujur kan? jadi nggak kayak gitu. Iya. Satu nih. Ya, Bu, jahitannya 5, itu yang di luar. Gitu ya, yang kelihatan gitu. Kalau kadang-kadang tanya, Bu, jahitannya berapa? Nggak bisa dihitung, Bu, jahitannya nggak kelihatan. Nah, itu yang pakai subkutikuler. Nah, ini berarti jahitannya 4. Nah, kan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, udah selesai jahit, kita cek lagi. Oh iya. Nah, kita cek lagi, masih ada nggak? Kan harusnya kan vagina itu licin gitu ya, rata gitu. Kok ini masih ada yang jeglong, ada lubangnya, berarti ada robekan yang belum kita jahit. Nah, ini yang di vagina. Kemudian kalau sudah diyakinkan ini sudah benar, kita ngecek pakai jari telunjuk ke anus. Nah, ini ada yang tembus nggak? Gitu. Atau jangan-jangan anusnya kita buat jahit. Nah, nanti punya nggak bisa BAB dong. Jadi ini untuk memastikan apakah ini sudah terjahit semua, jangan-jangan ada yang tertinggal nggak kejahit, atau ada jahitan yang kena di rektumnya gitu. Kalau kita pastikan tidak ada, berarti sudah dibersihkan pakai betadine, sudah selesai gitu. Itu ya, yang tadi dalam itu pakai jelujur, yang di bawah pakai satu. Tapi ini karena mungkin sudah dijahit berulang-ulang ya, ini nggak boleh kalau jahit beneran kok ada kayak gini Kerutan. Iya, ada kerutan, nggak pas. Padahal di sini udah pas, ini tadi sudah menyatu. Harusnya di sini sama di sini udah pas. Oke, ini tadi jelujur sama satu. Sekarang kita peragakan di sini yang interruptus, yang subkutikuler. Mana tadi jarumnya? Nah, kalau sudah selesai, jarum sudah harus ketemu. Jangan sampai jarum tertinggal di dalam jaringan. Oke, mana ayamnya? Yang Bau masih gede, masih utuh ya? Iya, dua. Baunya. Ada masker nggak? Enggak ada Ibu. Itu dari waktu itu. ngawur.
Ibu tadi itu semakin bertambah umur itu kalau bau amis. Jadi sekarang nggak boleh makan ikan juga. Terus ini kita motongnya pakai apa ya? Ada itu. Kita bikin lukanya dulu ya. Iya. Oke, gini aja ya. Nah ini kan kulit itu pokoknya. Kecil. Tolong ambilin benang lagi. Agak panjang dikit. Udah cukup. Habis ini mau dimasak? Enggak. Ya, oke. Anggap saja ini barinium, gitu ya. Kita jahit dalam dulu. Perhatiin, kita jahit dalam dulu, nanti jahit dalamnya pakai jelunjur atau continuous. Nah, kita ambil dari atas luka. Sebentar, maaf. Dari atas luka. Kita kalau ngambil benang, Pak, ambil yang mendekati ujung ya, biar nggak boros. Maaf pakai gunting. Harusnya enggak. Kan kita mau jelujur. Harusnya enggak digunting, dilanjutkan. Kita mulai jelujurnya ya. Ini harus sampai dasarnya luka loh ya, di bawah ya. Ini harus sampai bawah. Terus ini ngambilnya yang lurusnya. Tapi kalau kulit beneran nggak kayak kulit ayam gini kan, kulitnya nggak bisa disisih-sisih. Kalau ini kan bisa digini-gini kan. Kalau yang beneran kan nggak. Kalau kulit orang.
Nah ini karena sudah habis, kita bisa langsung Kunci. Ini nggak usah terlalu panjang, tapi juga nggak usah terlalu Pendek. pendek gitu ya. Kalau ini kan panjang, agak panjang gitu. Satisfying. Ya, karena kan nanti itu di dalam. Kita mulai jahitan sub kutikuler. Nah, sub kutikuler. Ambil dulu. Ini untuk kunci. Jadi satu dikunci. Selanjutnya sebenarnya jelujur, tapi ada di bawah. Kok ini tadi jelek banget ya? Di bawah kulit. Satu. Ini dipotong. Dilanjutkan langsung ini di bawah kulit. Ya. Kita tarik di bawah kulit. Nah, ini masuk lagi di bawah kulit. Oh miring. Ya, miring. Karena kan biar ketika nanti bentuknya seperti ini. Terus ini juga miring lagi. Ambil di sini, disambungkan sini. Nggak bisa menyatu ya. Oh, kulitnya lepas. Maaf, maaf. Nggak kena kulitnya ini. Nggak kena dagingnya udah mulai rapuh. Ibu kalau di bawah kulit itu kulitnya juga di Enggak, kan bawahnya yang kena bawahnya, tapi kan nanti kulitnya akan rapat gini. Iya ya, karena kan Iya, ke di bawah, di subkutikuler, di bawah kulit. Cuman karena karena ayamnya itu kulitnya lepas, lepas. jadi nggak bisa. Oh, Gitu. kirain. Karena kulitnya lepas kan. Iya. Harusnya kan ini masuk di bawahnya, nggak dapet miring. Jadi sebenarnya kayak gini, tapi dapatnya di bawahnya kulit. Itu. Ternyata nggak bisa pakai ini yang di bawah kulit. Lidah. Ini sapi. Harusnya lidah sapi, tapi mahal. Wah, harusnya kemarin ya pas waktu korban ya. Minta. Ini tadi dapatnya gimana? Iya, Bu Asma. Kalau Bu Tari latihan jahitnya pakai lidah sapi di Sarjito dulu waktu APM. Nah ini udah nggak kena kulit semua. sini nggak bisa. Nggak bisa. Ini aja tadi awalnya dari mana? Padahal dari sini kan tadi udah dapat 2 jahitan ya. Pak, kita buatkan yang Baru. yang lengket, yang bisa agak lengket. Sama. Pasti lepas karena kan Iya. Kulitnya lepas ya. udah ini, Bu. Ya coba sini. Ya udah berarti subkutikulernya pakai itu aja. Nanti Anda untuk latihan jahit otot ya. Iya.
nggak bisa. Ini berapa belinya? Nggak tahu Dewi yang beli. 8 3.000. 3.000 deh. Berapa? Pakai uang lo berarti. Uang gue kasih 30. Kan lu katanya ada. Berapa sih? 8. Nggak tahu Dewi. Beli satu bom ini. Tulang. Ya, ini maksudnya biar kulitnya coba barangkali kulitnya bisa menyatu. Tulang Kan bukannya dia jahit, bukan kulitnya loh ya, yang dijahit itu di bawah bawah kulitnya. fasianya. Ini juga nggak pas. Nggak pas. Ini kalau kita pakai benangnya benang sutra atau catgut, hati-hati ya. Apa namanya? Jangan sampai ketinggalan di dalam. Kalau ketinggalan di dalam pasti akan terjadi proses peradangan, infeksi untuk mengeluarkan sisa benang. Apa lo? Apanya mau latihan? Kursi. Belumnya udah dibuang tadi mau nggak layak. Itu ada. Bisa ini. Iya, ini dari sini berarti ini. Tapi akhirnya kena kulitnya loh. Oh ya itu. Nanti aja. Tapi nggak bisa dibuat silang ini. Nah, itu tertutup. Ya, yang penting tidak ada space yang di dalam loh ya. Nah, terus kalau udah selesai taruh di sini. Oh, kalau udah terakhir di itu Iya. boleh. Di kulit. Keluar, Oh, keluar. Ya, ya. keluar terus kita simpulkan di sini. Sehingga simpulnya hanya di ujung dan di akhir. Nah ini kalau pasiennya tanya nggak kerasa itu. Tapi mereka teriak-teriak Bu, kalau dijahit. Kerasa tapi nggak sakit. Yang bagian Nah, pas keluar. sehingga kalau pasien tanya, Bu jahitannya berapa? Nggak kelihatan. Nah ini ya, ini jahitan subkutikuler. Jadi kayak kulitnya kayak dilem. Inilah kalau SC kayak gini. Ini di dalam. Pas Ya, simpulnya. kalau SC kayak gini kan apa? Untuk estetika. Oh. Gitu. Dulu awal-awal SC itu jahitannya dari atas ke bawah. Jadi dari atas simpisi sampai di bawahnya pusat gitu ya. Jadi pas di linea nigra. Tapi kan lama-lama kelihatan jelek sehingga sekarang di bawah, di bagian perut bagian bawah di atas simpisi. Karena apa? Biar seperti bekas celana dalam. Jadi kalau orang pakai bikini, nah nggak kelihatan bekas operasinya. Nah, ini ya. Ini yang subkutikuler karena dagingnya ayam kita hanya bisa ngambil sisi-sisi, nggak bisa menyilangkan. Gitu. Kalau kulit manusia harusnya bisa disilangkan.
Atau kalau kita merasa sudah rapat dalamnya ngambil sisi-sisi, it's okay, tapi jangan diusahakan jangan sampai ada ruang kosong yang tidak terjahit di dalamnya, karena akan menimbulkan dead space. Ini kan. Dan ini karena kulit itu kalau nggak ketemu kulit nggak akan menyatu. Oke. 3 jahitan itu saja. Jahitan matras digunakan kalau misalnya pas kita jahit ternyata ada varises yang pecah. Pernah Bu Tari, temen bidan ya, temen bidan pas Bu Tari tolong habis selesai jahit tak cek kayak tadi di vagina, loh kok ada kayak balon di vagina bagian atas gitu ya, ada balon, udah kunyur-kunyur gede, itu dalamnya itu sudah tidak penuh darah gitu loh. Akhirnya aduh Bu, ini ada varises yang pecah, saya nggak berani meneruskan, padahal Bu Tari jahitnya udah selesai, udah rapi, udah bagus gitu ya. Ini harus manggil dokter karena sebentar lagi pasti varisesnya ini yang tadinya kan berdarahnya masih di dalam nih, tapi sudah kayak balon, dindingnya udah tipis kan bisa setiap saat pecah. Nah itu kalau tidak dijahit matras itu sulit. Jahit matras itu kayak silang, jahit ke sini lagi, nah itu jahitan matras gitu ya. Kalau nggak seperti itu perdarahannya nggak bisa berhenti itu ya, bekas varises pecah. Harus dibersihkan benar bekas darahnya yang menjendal. Habis itu karena kalau ada sisa darah yang menjendal kan akan menyebabkan dead space, jaringan nggak bisa nyatu. Jahitan matras untuk menghentikan perdarahan ketika kaku. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, latihan sendiri cuman alatnya kurang. Ini dipegangi karena ini enteng toh. Bahaya banget Bin, gak jadi lahiran sama lu Bin. Ini juga bagus sama jarum. Ini tadi jarum yang ini apa bukan? Bukan yang tadi. Jarumnya yang ini mana? Kok hilang? Oh ini. Tak cucinya.